Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Ekonomi Makro 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Hartana Iswandi Putra, MSc kelas 4D, yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Alif Akbar Finjani dengan NIM akhir 030. Dengan saya sendiri Aisyah Mutira Putri dengan NIM akhir 071. Saya Naira Muna dengan NIM akhir 139. Saya Randi Ilham dengan NIM akhir 027. Pada kesempatan ini, kami akan mereview sebuah jurnal yang berjudul The Subjective Inflation Expectation of Household and Firms, Measurement, Determinant, and Implication. Atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi ekspektasi inflasi subjektif rumah tangga dan perusahaan, pengukuran penentu dan implikasi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasan jurnalnya. Inflasi subjektif rumah tangga dan perusahaan, pengukuran, penentu, dan implikasi. Pendahuluan. Jurnal ini membahas bagaimana rumah tangga dan perusahaan membentuk ekspektasi inflasi secara subjektif dan bagaimana hal itu berdampak langsung terhadap perilaku ekonomi dan kebijakan moneter. Tiga pembahasan utama yang menjadi fokus adalah bagaimana ekspektasi ini diukur, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, dan bagaimana ekspektasi tersebut menimbulkan konsekuensi makroekonomi yang signifikan. Langsung saja, yang poin pertama, pengukuran ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi biasanya diperoleh melalui survei yang menanyakan kepada rumah tangga dan perusahaan tentang pandangan mereka terhadap inflasi di masa depan. Hasilnya seringkali menunjukkan estimasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan proyeksi para ahli ekonomi atau bank sentral. Misalnya, rumah tangga lebih memperhatikan harga barang sehari-hari seperti makanan dan bensin yang fluktuatif dan menjadikan sebagai dasar ekspektasi. Hal ini menunjukkan bahwa ekspektasi tersebut sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, bukan data makroekonomi. Bahkan di kalangan perusahaan, terutama UKM, banyak keputusan berdasarkan intuisi atau pengalaman langsung, bukan analisis formal. Oleh sebab itu, pengumpulan data ekspektasi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak bias dan tetap merefleksikan persepsi yang akurat. Desain pertanyaan, skala estimasi, dan waktu survei sangat untuk menentukan kualitas hasil yang diperoleh. Untuk poin selanjutnya akan dibahas oleh Aisyah. Selanjutnya, poin kedua ada faktor-faktor penentu ekspektasi. Ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh faktor seperti demografi, di mana orang yang lebih tua, berpendidikan, dan berpenghasilan rendah cenderung memperkirakan inflasi lebih tinggi. Pengalaman pribadi seperti sering menghadapi kenaikan harga barang pokok juga membentuk persepsi akan inflasi. Selain itu, media turut mempengaruhi, terutama jika menggunakan istilah yang memperkuat kesan negatif seperti krisis ataupun lonjakan harga. Sementara itu, literasi keuangan membuat seseorang lebih rasional dalam membentuk ekspektasi. Karena bersifat kolektif, persepsi inflasi bisa menyebar luas di masyarakat dan menciptakan efek domino terhadap cara pandang publik terhadap kondisi ekonomi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naira. Poin selanjutnya yaitu perbedaan dampak dan respons antara rumah tangga dan perusahaan. Perilaku rumah tangga dan perusahaan dalam respons inflasi sangat berbeda. Ketika rumah tangga memperkirakan inflasi akan naik, mereka cenderung mempercepat pembelian barang, terutama yang tahan lama, sebelum harga naik lebih tinggi. Ini meningkatkan permintaan secara tiba-tiba yang bisa mendorong inflasi aktual. Di sisi lain, perusahaan menyesuaikan strategi harga. Jika mereka meyakini inflasi akan meningkat, mereka cenderung menaikkan harga sebagai antisipasi. Bahkan, ketika tidak ada kenaikan biaya produksi yang signifikan, ekspektasi saja dapat mendorong kebijakan harga. Dalam jangka panjang, fenomena ini menciptakan spiral inflasi, yaitu kondisi ketika harga-harga terus meningkat karena kenaikan upah dan biaya produksi yang bereaksi satu sama lain. Poin yang keempat akan dibacakan oleh teman saya, Akbar. Selanjutnya yaitu implikasi kebijakan dan strategi komunikasi. Bank sentral seringkali fokus pada ekspektasi pasar dan analis profesional. Namun, jurnal ini menekankan bahwa persepsi rumah tangga dan perusahaan skala kecil sama pentingnya, karena mereka membentuk mayoritas pelaku ekonomi. Komunikasi kebijakan harus disesuaikan agar lebih dimengerti oleh publik luas. Penggunaan istilah teknis perlu disederhanakan, dan narasi harus disesuaikan dengan pengalaman sehari-hari masyarakat. Selain itu, literasi keuangan perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh berita ataupun persepsi yang menyesatkan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Ekspektasi inflasi subjektif tidak hanya mencerminkan pandangan masyarakat terhadap masa depan, tetapi juga membentuk realitas ekonomi itu sendiri.
Ketika masyarakat yakin bahwa inflasi akan meningkat, mereka berperilaku sedemikian rupa hingga akhirnya ekspektasi tersebut menjadi kenyataan. Inilah sebabnya ekspektasi menjadi variabel penting dalam perumusan kebijakan ekonomi. Maka, strategi ekonomi makro tidak boleh hanya berbasis pada data statistik, melainkan juga harus mempertimbangkan psikologi dan persepsi publik. Pendekatan komunikasi yang jelas, pendidikan ekonomi yang merata, dan juga pemahaman atas dinamika sosial menjadi fondasi penting untuk mengarahkan ekspektasi ke jalur yang stabil. Dengan demikian, ekspektasi inflasi bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang untuk membentuk kebijakan yang lebih inklusif dan responsif. Sekian, terima kasih. Sekian pembahasan jurnal dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.